Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung, ada busur derajat, penggaris, lilin, lampu senter, celah cahaya, kertas putih, dan layar. Pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Ukur besar sudut datang dan besar sudut pantul yang dihasilkan. Langkah selanjutnya, letakkan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda dan arah bayangan sama dengan arah benda. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama, susun lilin dan layar di depan cermin cembung. Kemudian, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Ukuran bayangan pada cermin cembung akan selalu lebih kecil daripada ukuran benda aslinya. Arah bayangan sama dengan arah benda. Semakin jauh benda dari cermin, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, kita susun lilin dan layar di depan cermin cekung. Langkah selanjutnya, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan ukurannya tergantung dari posisi benda. Kemudian atur jarak benda atau layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melakukan praktikum, yaitu tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah suatu peristiwa pembelokan arah ramba cahaya yang dapat terjadi ketika cahaya melalui dua medium yang memiliki kecepatan optik yang berbeda. Adapun alat dan bahannya yaitu ada gelas bening, pensil atau sendok, dan air. Langkah-langkah percobaan. Pertama, kita tuangkan air sekitar 3/4 gelas. Selanjutnya, masukkan pensil ke dalam gelas yang sudah diisi dengan air lalu amati. Dapat dilihat bahwa pensil tersebut seperti membengkok. Peristiwa ini disebut sebagai pembiasan cahaya. Pembiasan yang terjadi ini dikarenakan cahaya melewati dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, yaitu udara dan air. Cahaya dapat dibiaskan saat melalui medium yang berbeda kerapatannya, karena air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Hal ini menyebabkan sinar masuk dari udara ke air akan dibiaskan dan mendekati garis normal. Kalian tahu mengapa dalam praktikum ini menggunakan CD? CD berfungsi menyimpan informasi dalam bentuk lubang-lubang kecil pada lepek aluminium. Alasan digunakan CD karena CD memiliki celah-celah sempit seperti kisi-kisi yang berguna untuk praktikum ini. Selain itu, CD cenderung sederhana dan mudah didapat.
Percobaan pertama yaitu difraksi. Langkah-langkah percobaan. Pada saat permukaan bawah CD disinari senter, pantulan cahayanya akan membentuk sinar seperti pelangi pada tembok. Peristiwa ini disebut dengan difraksi. Difraksi adalah penyebaran atau pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau penghalang. Percobaan kedua yaitu interferensi. Maka percobaan yaitu jika kita amati permukaan bawah CD juga memunculkan warna pelangi. Peristiwa ini disebut dengan interferensi. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Cara terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang kohoren sehingga amplitude, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Selanjutnya, percobaan ketiga. Dispersi. Langkah-langkah percobaan. Arahkan pantulan cahaya dari senter ke arah cermin yang sudah diisi air. Sekarang kita arahkan pantulan cahayanya ke dinding. Apa itu dispersi cahaya? Yaitu penguraian cahaya polikromatik seperti cahaya putih menjadi monokromatik merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu seperti pelangi. Dapat disimpulkan dari percobaan ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat gelombang yang unik, yaitu dapat dipantulkan dengan karakteristik berbeda pada cermin datar, cembung, maupun cekung. Dapat dibiaskan ketika melewati air sehingga pensil tampak membengkok, serta dapat mengalami difraksi, interferensi, dan dispersi yang ditunjukkan oleh terbentuknya warna pelangi pada permukaan CD.